Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam ya. Kita buka halaman 10 bab 2. Senang bisa membaca Al-Qur'an. Nah, di sini ada penjelasan mengenai surat An-Nas dan Al-Asr. Nah, akan menjelaskan ya. Surat An-Nas dan Al-Asr merupakan surat pendek. Surat An-Nas dan Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nas dan Al-Asr sering dibaca saat sholat. Melafalkan surat An-Nas dan Al-Asr akan membentuk sikap disiplin. Nah, sikap disiplin juga dapat dipelajari di kisah teladan Nabi Lut alaihi salam. Ya. Nah, di sini ada lagi ringkasan materinya. Surat Al-Asr adalah surat dalam Al-Qur'an. Surat ini tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah diturunkan di Mekah. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surat ini tergolong surat pendek. Nah, kalian buka halaman 12. Di sini ada surat Al-Asr. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Artinya, ayat yang pertama artinya itu demi masa. Ayat yang kedua artinya sungguh manusia berada dalam kerugian. Nah, ayat yang ketiga artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, di sini ada tugas individu 1 sampai 5. Ya, kalian isi. Nomor 1, tulislah ayat pertama surat Al-Asr. Nah, kalian tulis yang ini ya. Wal asri, kalian tulis Arabnya. Lalu nomor 2, bagaimana membaca lafal berikut? Nah, kalian tulis Latinnya ini ya. Innal insana lafi khusri. Kalian tulis di sini. Nomor 3, tuliskan ayat kedua surat Al-Asr. Nah, kalian tulis surat keduanya yang ini. Ya, jawabannya yang ini. Nomor 4, apa arti surat Al-Asr ayat pertama? Artinya demi masa. Nah, yang kelima, tulis arti lafal berikut. Nah, innal insana lafil husri, artinya ini ya. Lalu di halaman 13 di sini ada pesan surat Al-Asr. Surat Al-Asr adalah surat ke-103 dalam Al-Qur'an. Nama Al-Asr diambil dari ayat pertama surat ini. Al-Asr artinya masa atau waktu. Kalian bisa garis bawahi masa atau waktu ya. Dalam surat Al-Asr dijelaskan bahwa manusia berada dalam kerugian, berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Nah, contoh perbuatan baik itu apa? Ini mengaji, berbuat baik pada orang, menolong orang lain ya. Oke, nah lanjut di bawahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar bagi setiap manusia yang melakukan amal baik. Amal baik akan membawa kita ke surga. Kalian garis bawahi juga. Tuh ya. Akan membawa kalian ke surga. Nah, ada 3 kebaikan yang sudah disebutkan dalam surat Al-Asr, yaitu beramal yang baik, menasihati agar orang lain berbuat baik, dan kesabaran. Kalian balik ke LKS-nya halaman 14. Di sini ada tugas individu ya. Nomor 1, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang melakukan amal baik? Pahala yang besar. Nomor 2, sebutkan 3 kebaikan yang disebutkan dalam surat Al-Asr tadi. Beramal baik, menasihati dalam kebaikan, dan kesabaran. Nomor 3, jelaskan pesan surat Al-Asr. Manusia akan merugi jika tidak mengisi waktunya dengan perbuatan baik. Nomor 4, sebutkan 3 kegiatan yang merupakan amal baik untuk mengisi waktumu. Mengaji, membantu yang kesulitan, dan beribadah. Ya. Nomor 5, bagaimana manusia harus menggunakan waktunya?
manusia harus menggunakan waktunya untuk perbuatan-perbuatan baik. Nah, di sini ada juga tugas kelompok, tapi kalian bisa mengerjakannya di rumah ya. Kalian perintahnya diskusikan tugas berikut dengan memberi tanda centang pada pernyataan-pernyataan yang kamu anggap sebagai bentuk amal baik. Berikan alasannya. Beri satu contoh. Nomor 1 ya. Ani membantu ibunya memasak di dapur setiap sore hari. Dicentang ya, alasannya karena Ani berbakti kepada ibunya. Nomor 2 sampai nomor 5 kalian kerjakan sendiri ya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai Nabi Lut, disiplin Nabi Lut. Nabi Lut alaihi salam adalah kemenakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau sangat rajin beribadah. Nabi Lut alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Samud. Nah, kalian garis bawahi kaum Samud di sini. Kaum Samud yang suka berbuat maksiat. Nah, kaum Samud itu suka berbuat maksiat ya. Nabi Lut alaihi salam terus berdakwah kepada kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian garis bawahi. Lalu di sini ada terusannya, ada lanjutannya. Kaum Samud terus menentang dakwah Nabi Lut alaihi salam. Akhirnya turunlah azab Allah Subhanahu wa taala berupa hujan batu dari tanah keras yang dibakar. Kalian garis bawahi. Azab tersebut menimpa mereka secara berturut-turut hingga mereka binasa. Hanya Nabi Lut alaihissalam dan kedua putrinya serta para pengikut yang beriman yang selamat dari azab tersebut. Nah, di halaman 15 ada tugas individu 1-5. Nomor 1 kalian isi ya. Siapakah Nabi Lut alaihissalam? Nah, tadi yang sudah digaris bawahi, Nabi Lut alaihissalam adalah kemenakan Nabi Ibrahim. Nah, kamu tulis itu di nomor 1. Nomor 2, bagaimana sifat mulia Nabi Lut alaihissalam? Beliau sangat rajin. Boleh rajin beribadah ya. Bagaimana cara meneladani sifat mulia Nabi Lut alaihissalam? Nah, ini contohnya ya. Contohnya belajar, rajin beribadah. Kalian boleh tulis rajin belajar, rajin beribadah ya. Nomor 4, sebutkan beberapa kebiasaan buruk kaum Sadum ya. Kaum Sadum itu berbuat maksiat. Di sini kepada kaum Sadum yang suka berbuat maksiat. Nah, nomor 5, siapa saja yang selamat dari azab Allah? Nah, tadi yang sudah digaris bawahi. Nah, azab tersebut menimpa mereka secara berturut-turut hingga mereka binasa. Hanya Nabi Lut alaihissalam dan kedua putrinya serta para pengikutnya yang beriman yang selamat dari azab tersebut. Nah, berarti isinya hanya Nabi Lut alaihissalam dan kedua putrinya serta para pengikutnya yang beriman. Nah, itu saja penjelasan dari Miss untuk materi PAI. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.